Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Mas, kenapa ya saya kalau sholat tidak bisa khusyuk? Jadi gini, arti daripada hakikat sholat, bahwasanya sholat yang dilakukan tidaklah semata-mata untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi untuk mengesahkannya, yaitu mengesahkan Allah. Sholat dan ibadah yang sebenarnya adalah sholat serta ibadahnya hati, bukan kondisi fisiknya saja yang sholat, tapi hatinya juga harus ikut sholat. Kondisi khusyuk menghadapi kehidupan. Bila hati lalai dan tidak khusyuk, maka jasmaninya akan berantakan, sebab semua yang dilakukan jasmani itu tergantung kepada hati, sebagaimana zat untuk badan. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak pula semua tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati kita baik, insya Allah zahir kita juga baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, insya Allah zahir kita juga tidak baik. Sholat yang baik haruslah dengan hati yang sehat dan baik pula, bukan dengan hati yang rusak, yakni hati yang tidak dapat hadir kepada Allah. Sholat yang khusyuk akan menjadi obat bagi hati yang rusak dan jahat serta berpenyakit. Kalau hati tidak khusyuk serta tidak dapat konsentrasi pada arah yang dituju daripada sholat tersebut, maka hal itu tidak bisa disebut sholat, juga tidak akan dapat dipahami apa yang diucapkannya. Jadi kalau sholat yang kita lakukan tidak didasari dengan hati yang ikhlas, maka sholat itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita. Contoh, banyak orang yang ahli sholat, tapi mohon maaf dalam tanda kutip, akhlaknya kurang bagus. Banyak orang yang ahli sholat, tapi mulutnya masih mau untuk membuka aib orang lain. Ya itulah, jadi sholatnya itu tidak berdampak apapun pada raganya, pada zahirnya. Dan tentu apapun yang dilakukan dengan bacaan dan gerakannya tidak akan bisa mengantarkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat ada doa atau munajat yang bukan sekedar permintaan hamba kepada Allah, akan tetapi berarti juga sebagai arena pertemuan, dan tempat pertemuan itu adalah di dalam hati. Maka jika hati tertutup di dalam sholat, tidak peduli akan makna sholat rohani, maka sholat yang dilakukan tidak akan memberikan manfaat apapun. Untuk itu mari kita mengkaji sejarah sholat. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam diterima Rasulullah ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan rohani dari Mekah menuju Baitul Maqdis sampai dengan Sidratul Muntaha. Mekah waktu itu penuh berhala-berhala yang disembah. Baitul Maqdis dalam sejarah tempatnya para manusia suci sebelum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sidratul Muntaha tempat pertemuan Allah dan Rasulullah SAW. Hikmahnya yaitu Isra Mi'raj adalah berjalan dari tempat yang penuh berhala menuju ke tempat kesucian dan berlanjut bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala zaman dahulu dan berhala zaman sekarang tentunya berbeda, saudaraku. Berhala bagi umat muslim zaman sekarang adalah berhala yang tidak berwujud, yang terus membebani jiwa dan pikirannya sekaligus target tujuan hidupnya, yaitu selain daripada Allah. Dan yang paling dominan yang memenuhi jiwanya itu berhala era sekarang
yaitu ketika kita sholat, kita masih belum bisa melepaskan semua sifat keakuan di dalam diri kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita masih berangan-angan, oh ini loh aku, orang yang kaya. Oh ini loh aku, orang yang ahli ilmu. Oh ini loh aku, orang yang hebat, orang yang sakti. Jadi kita masih belum bisa telanjang di hadapan Allah. Kita masih dibebani dengan sifat-sifat keakuan. Andaikan saudaraku tahu, saat kita mengangkat takbir, saat kita mengangkat tangan, kita takbir, itu adalah bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya, baik itu diri lahir maupun diri batin kita kepada Allah. Ketika kita sudah menyerah dan pasrah dengan apapun, insya Allah itu yang akan membawa sholat kita menjadi khusyuk. Dan telanjang, maksud saya tadi telanjang dalam sholat itu apa? Telanjang itu bukan telanjang badannya, saudaraku, bukan telanjang pakaiannya. Telanjang ini buanglah sifat keduniawian kita saat kita menghadap Allah. Kita berusaha melupakan sejenak masalah duniawi kita. Kita melupakan sejenak masalah harta kita. Kita lupakan sejenak masalah pangkat kita, jabatan kita. Kita lupakan sejenak apa yang kita miliki, kita lupakan, kita hilangkan sejenak. Kita yakini seolah-olah diri kita, baik itu diri lahir maupun diri batin kita, seolah-olah itu kita menghadap kepada raja di semua raja. Yaitu bayangkan di hadapan kita itu ada raja yang paling agung. Itu untuk latihan awalnya, melatih kesadaran diri kita di dalam sholat. Kalau kita tidak bisa seperti itu, saudaraku, kita masih melakukan sholat dengan penuh keakuan. Oh, aku kaya, aku dipandang alim, aku dipandang seperti ini, seperti itu, maka rohani begitu berat perjalanan menuju Allah. Sholat akan sulit mengingat Allah, dan salah satunya karena jiwa membawa banyak perkara yang dikira akan membahagiakan dirinya. Tak taunya terus-menerus menjadi beban, sehingga yang didapatkan hanya kebahagiaan semu dan sesaat yang dirasakannya. Semakin dicari kebahagiaan semu hanya sebentar bisa dirasakan dan kemudian kabur entah kemana. Ketika sholat tidaklah sulit ketika kita telah tinggalkan berhala-berhala yang lahir maupun berhala-berhala yang batin, yang diciptakan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Dikhawatirkan efeknya ketika kita sholat tak menghadap Allah dan masih dibebani berhala-berhala ciptaan atau dunia yang bersarang dalam hati, maka pada saat ajal menjemput kita, enggan menghadap Allah karena berat meninggalkan berhala-berhala tersebut, sehingga sakratul maut kita amatlah tersiksa karena ditarik secara paksa. Untuk itu, saudaraku, marilah kita bersama-sama belajar menghadirkan Allah di dalam sholat kita, menghadirkan hati kita saat kita menghadap Allah. Dan untuk itu kita lupakan sejenak masalah duniawi kita. Kita taruh sejenak beban-beban duniawi kita saat kita menghadap Allah di dalam sholat, agar sholat itu memberikan manfaat kepada kita, baik itu manfaat secara jasmani maupun manfaat secara rohani. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.